Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar lagi ya di channel Baris Kode bersama saya Hadi Nasution. Alhamdulillah ya, kita udah ada di akhir dari seri Java dasar. Jadi ini bisa kalian anggap sebagai latihan akhir ya dari belajar Java dasar gitu. Jadi nanti di dalam latihan ini tuh akan mencangkup semua yang udah kalian pelajari di Java dasar, dan kita akan latihan akhir di episode ini gitu. Jadi saya perkirakan episode ini itu akan cukup panjang ya, akan di atas 20 menit. Tapi tenang aja, saya akan bungkus sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, dan nanti di deskripsi saya akan cantumkan detail dari video ini, seperti latihan 1 itu menit keberapa, latihan 2 itu menit keberapa, dan seterusnya. Biar kalian nontonnya bisa loncat-loncat gitu, sesuai kebutuhan kalian mau latihan berapa aja. Oke, langsung aja ya. Jadi nanti di episode ini itu akan ada 3 latihan. Nah, ini soal pertama ya, dari 3 soal. Judulnya itu adalah User Define Array. Jadi user yang mendefinisikan array itu sendiri. Nah, ini detailnya kayak gini, dan soal pertama ini levelnya masih basic gitu ya. Ini pemanasan aja. Jadi nanti kalian harus bikin program yang outputnya seperti ini. Jadi nanti program meminta user untuk memasukkan panjang array, ya, user input 5 sesuai contoh. Lalu nanti program meminta user untuk memasukkan elemen-elemen dari array itu sesuai panjangnya berapa. Karena tadi user inputnya itu 5, maka indeksnya itu sampai 4. Ya, ini mengikuti panjang yang udah diinput. Nah, kalau elemennya udah diisi, nanti array-nya keluar. Kayak gitu ya. Dan ini adalah detail dari program ketika berjalan. Nah, kalian harus bikin program yang kayak gitu tuh. Ya, gampang aja, silahkan kalian kerjakan. Jangan lupa untuk bikin dulu algoritma ya sebelum kalian ngoding, biar lebih mudah untuk dikerjakan. Silahkan. Nah, untuk kalian yang udah berhasil ya, selamat. Ini baru latihan 1, akan ada 2 soal lagi. Dan buat kalian yang belum bisa, itu tenang aja dulu, santai aja. Kita akan langsung ngoding ya bareng saya di sini. Kita masuk ke pembahasan ya, atau bedah kode. Ini untuk latihan 1 dulu ya. Nah, sekarang kita udah ada di IDE kita ya. Ini saya minimize dulu. Nah, ini adalah untuk latihan 1, user define array. Karena di sini kita belum punya method main ya, which is nanti programnya nggak akan jalan. Kita buat dulu program atau method main. Main ya, ini langsung argumennya itu diisi string array argumen. Nah, kayak gini. Oke, sebelum kita ngoding, kita bikin dulu algoritmanya atau tahapnya. Kalau di restoran itu atau di dunia koki, algoritma itu bisa diibaratkan sebagai resep ya, resep gitu. Nah, jadi kalau udah ada resep, koki tinggal eksekusi sesuai resepnya. Nulisnya di mana ya? Notepad. Nah, kita nulis algoritmanya di notepad aja ya. Untuk soal dari user define array, tahap pertama, kalau dilihat dari soal ya, silahkan kalian lihat lagi soalnya kayak gimana. Itu tahap pertama, kita harus apa? Menanyakan ya panjang array pada user. Oke, kayak gitu. Lalu kedua, itu kita harus memasukkan ya, bukan kita, program memasukkan elemen array pada setiap indeks. Oke, sesuai panjang array. Lalu ketiga, itu program harus menampilkan array ya, kayak gitu. Nah, ini 3 tahap secara garis besar ya. Tapi untuk membuat ini, itu untuk menanyakan panjang ya,
program itu harus apa? Kalau menanyakan kan itu minta ke user, jadi harus punya yang namanya scanner ya. Kita harus instansiasi dulu scanner gitu. Lalu yang kedua itu harus set ya, set variabel untuk menampung panjang array. Jadi di sini set variabel panjang array kayak gitu ya. Lalu ketiganya ya, itu kita set panjang array sesuai ya, based on variabel panjang array tadi. Jadi ini sesuai panjang array dari user, kayak gitu aja ya. Nah, ini step-step untuk tahap pertama. Kayak gini aja ya. Langsung untuk tahap kedua. Untuk memasukkan elemen array, kita harus apa? Harus memanggil ya, atau memanggil array-nya. Memanggil array. Kayak gitu. Lalu di sini kita looping. Oke. Looping array. Langsung ketiganya kita memasukkan elemen array kayak gitu ya. Untuk menampilkan array itu gampang ya, kayak kemarin kita udah pernah coba. Itu kita tinggal looping array-nya, lalu tampilkan setiap elemen di dalam index array kayak gitu ya. Jadi ini ada 3 tahap dan ada sub-subnya. Tapi sebelum semua ini ya, kita harus, sebelum instance scanner itu saya lupa 0 aja. Di sini akan ada instant ya, atau kita buat instansiasi dari array-nya. Oke. Nah, ini udah nih, kita udah punya algoritma sederhana untuk membuat program user define array. Oke, kita langsung coding ya, karena kita udah punya resepnya nih. Gimana ya? Nah, gini aja. Ini gini aja ya. Sip. Pertama itu kita harus menanyakan ya, atau menanyakan panjang dari array kepada user. Saya sarankan untuk pakai yang namanya method ya, atau fungsi. Jadi di sini kita buat method ya, fungsi aja deh. Fungsi untuk setting panjang array. Oke. Di sini kita buat fungsinya itu ada void ya, kita tipenya void aja. Static void set array kayak gini ya. Set array length. Nah, gini. Set panjang array. Oke. Ini untuk fungsi set panjang array. Langsung ke subnya itu ada instant array gitu. Tapi karena ini array akan dipakai oleh 3 metode ya, jadi nanti per tahap ini itu kita buat metodenya. Karena satu array ini akan dipakai oleh banyak metode, kita setting ya si instant array ini sebagai variabel global di sini. Static integer, namanya itu array kayak gini ya. Oke, langsung kita tahap ke-1 itu kita instansiasi scanner. Sama, kita buat juga global. Static scanner, kita kasih nama input ya. New scanner system.in. Seperti ini. Import jangan lupa. Yang Java util ya. Oke, tahap ke-1 sudah, langsung kita set variabel dari panjang array-nya. Kita loncat ke metode ini ya, untuk set panjang array. Kita set panjang array-nya sesuai inputan user. Jadi di sini kita cetak dulu program untuk meminta user memasukkan panjangnya. Masukkan panjang
array. Kayak gini, ya. Lalu di sini kita buat variabel itu integer length ya, panjang dari array itu sama dengan 0. Oke. Gitu. Tapi biar nggak redundan, kita langsung aja di sini sama dengan input dot next integer. Nah, kayak gini. Ya. Jadi nanti udah program mencetak ini langsung kita input atau user input panjang array-nya langsung dimasukkan ke dalam sebuah variabel. Nah, di sini langsung aja kita panggil ya. Di sini tahap kedua itu set panjang array gitu. Langsung tahap ketiganya set panjang array berdasarkan panjang array dari user. Nah, di sini langsung kita panggil array yang sebenarnya ini nih, ya. Array kayak gini sama dengan new integer. Nah, ini kan di dalam kurung ini harusnya adalah panjang dari array ya. Langsung aja kita isi variabel ini gitu. Tunggu dulu. Nah, kayak gini ya. Tadi salah sintaks, maaf. Oke, udah nih tahap ke-1 ya. Itu untuk menanyakan panjang array pada user. Oke. Langsung kita udah instant array. Di sini kita buat global. Kita juga sudah buat objek dari scanner ya, atau instance dari scanner. Udah juga ya kita buat global dengan namanya itu input. Lalu tahap kedua itu kita set variabel dari panjang array. Oke, di sini kita udah nih ada prosedurnya. Pertama program meminta, langsung di sini kita set inputan user itu kita masukkan ke dalam variabel yang namanya panjang. Lalu tahap terakhir itu set panjang array berdasarkan panjang array dari user. Di sini kita panggil array ya yang dari variabel global, lalu kita set panjangnya berdasarkan variabel panjang. Kayak gitu, ya. Udah deh, gini doang. Langsung kita set ya. Tahap kedua, memasukkan elemen array pada setiap indeks sesuai panjang dari array. Kita buat lagi metode untuk tahap kedua ini. Fungsi untuk set elemen array. Void langsung di sini set array aja ya. Kayak gini. Nah, statiknya jangan lupa. Kalau enggak nanti susah dipanggilnya. Nah, langsung kita copy aja ini ya. Kita copy paste aja. Kayak gini. Masukkan elemen array. Sip. Langsung di baris kedua, di baris kedua 4. Kayak gini. Kita panggil array-nya ya. Memanggil array, lalu looping array-nya. Jadi kalau looping kita pakai apa? Pakai for ya. Kita pakai statement for. Di sini langsung aja pakai for sederhana. Integer i itu kita mulai dari 0 ya, karena indeks array itu mulai dari 0. Langsung i itu kurang dari array dot length ya, atau kurang dari panjang array-nya. Dan di sini kita increment i-nya ya. Karena 0 ke 1 ke 2 dan seterusnya. Jadi ditambah i-nya. Nah, di sini langsung aja kita tanyakan pada user ya untuk memasukkan elemen di indeks keberapa. Jadi elemen di indeks ke, nah ini kita setting i ya, di indeks ke i gitu. Langsung tambah lagi kayak gini ya, jangan pakai ln. Nah, kayak gitu. Langsung di sini jangan lupa masukkan elemen array
Ya, di tahap ketiganya masukkan elemen-elemen array. Jadi di sini langsung aja kita buat variabel integer elemen itu sama dengan input dot next in. Ya, prosedurnya sama kayak memasukkan panjang array. Lalu si variabel elemen kita masukkan ke dalam indeks array. Array di indeks ke i itu kita masukkan dengan elemen. Ya, kayak gini. Beres, ya. Kayak gitu algoritmanya. Langsung metode terakhir untuk menampilkan array. Gitu, kita buat fungsi lagi. Fungsi untuk show array, ya, atau menampilkan array. Di sini seperti biasa static void show array. Oke. Untuk show array gampang banget, ya. Di sini kita copy paste aja ya statement ininya, langsung hapus masukannya dan langsung elemen-elemen array. Atau ganti aja isi array. Nah, untuk menampilkan elemen array, itu baiknya kita nggak pakai for yang ini. Kita pakai for each, ya, biar lebih sederhana. Tapi kalau ini pakai for each, untuk set elemen array, itu nggak akan bisa. Harus pakai for biasa. Oke? Di sini kita pakai for each. Integer index. Ini nama indeks ini bebas aja ya. Saya kasih indeks, tipenya integer, karena array kita tipenya integer. Lalu nama arraynya, ya. Lalu kita print aja langsung index kayak gitu, ya. Biar rapi, tambahkan koma. Nah, sebelum looping, biar rapih lagi, saya pengen kalian tambahin ini, ya, tanpa ln. Sama sesudah looping juga, tambahkan kurung siku yang tutup. Save. Beres, ya. Ketiga tahap kita sudah buat masing-masing fungsinya. Ini fungsi untuk show array, fungsi untuk set array, dan fungsi untuk set panjang array. Sekarang kita tinggal panggil aja masing-masing fungsi itu. Kalau nggak dipanggil ini nggak akan jalan programnya, ya. Coba. Tuh, nggak akan jalan. Sini kita panggil aja. Pertama kita set panjang array kayak gini, ya. Kita panggil aja. Langsung kedua kita set elemen array. Dan ketiga kita show atau tampilkan isi dari array-nya. Save, lalu kita jalankan programnya. Masukkan panjang array 5 misalkan, ya. Langsung indeks ke 0 itu misal saya isi 7. Ini 5, ini 3, ini 1, ini 0. Nah, kayak gini. Isi array itu ada 7, 5, 3, 1, dan 0. Seperti itu, ya. Tapi ada yang lupa nih, satu detail. Ini nih. Biar sama banget kayak di soal. Panjang. Ya. Tuh. Kita masukkan bilangan ganjil semua. Nah, ya, seperti ini. Oke, untuk latihan 1 saya anggap selesai, ya. Semoga dapat dipahami oleh kalian algoritmanya, alur pembuatan programnya, ya. Juga detail-detail dari programnya. Oke, kita langsung lanjut ke tahap kedua. Atau cek elemen array apakah itu ganjil, genap, atau bernilai 0. Untuk soal kedua ini itu levelnya intermediate, ya. Pertengahan, di atas dari basic tentunya. Dan ini kalau kita perhatikan, ini sama aja kayak basic. Ya, pertama kita setting panjang array sesuai inputan dari user. Langsung kita masukkan elemen-elemen array-nya sesuai panjang dari array itu.
kita tampilkan array-nya, tapi di akhir yang membedakan dengan soal 1, ini di akhirnya ada ini nih. Mengenali jenis elemen dari array, ya. Jadi misalkan nih, di sini kan saya input minus 4, 6, 0, minus 9, 4, dan 0. Nah, langsung dicek ya jenis elemen array-nya. Yang angka negatif atau bilangan bulat negatif ada berapa, yang bilangan bulat positif ada berapa, dan yang bernilai 0 ada berapa. Karena saya inputkan bilangan bulat negatifnya ada 2, ya, ada ini dan ini, 4 dan 9, maka ini jadi 2. Positifnya juga ada 6 dan 4, ya. Ini jadi 2, dan 0-nya juga sama, ada 2. Oke, seperti itu. Dan ini adalah detail ketika program berjalan. Ngopi ngap. Oke, seperti itu. Silahkan kalian buat program yang seperti ini. Lanjutkan dari soal pertama ya. Kalian tinggal menambahkan satu metode lagi, lalu cek apakah program berjalan dengan sesuai. Gitu. Seperti biasa, kalau kalian yang belum bisa mengerjakan atau ada error, kita akan lakukan pembahasan soal atau bedah kode setelah kalian mengerjakan. Oke, silahkan. Well, saya anggap kalian sudah beres mengerjakan soal 2 dan selamat untuk yang bisa ya, hebat. Silahkan kalian langsung aja skip dan lanjut ke soal ketiga. Tapi kalau kalian yang penasaran gimana algoritma dari saya, itu silahkan ikuti langsung aja di sini ya, lanjuti. Nah, kita akan langsung ngoding untuk soal kedua ini. Ya, kita bedah kode. Nah, seperti biasa, kita tulis dulu ya algoritmanya atau resepnya. Di sini apa tadi? Cek ya. Cek odd, ganjil, pen, genap, dan 0 ya. 0 dari bilangan array. Oke. Karena kita melanjutkan program dari latihan 1, algoritmanya juga kita lanjutkan aja ya. Di sini 4. Cek elemen array. Ya. Langsung sub stepnya itu untuk mengecek setiap elemen array. Gimana tuh? Coba. Kita pertama panggil array-nya ya, tentu. Karena yang mau dipanggil itu atau yang mau dicek adalah array. Panggil array-nya. Langsung kedua, kita looping array-nya ya. Kenapa di looping? Karena kita akan mengecek setiap elemen yang ada di indeks array. Kita harus looping biar otomatis. Lalu ketiga, cek ya. Cek setiap elemen di indeks array gitu. Langsung yang keempat, jika elemen bernilai negatif ya, negatif, maka variabel negatif itu plus sama dengan 1 ya, kayak gitu. Jadi di sini kedua atau ke 0 aja kita harus buat ya, buat variabel negatif, positif, dan 0 ya, kayak gitu. Jika elemen bernilai negatif, maka variabel negatif nambah 1 nilainya. Langsung untuk yang kelima itu sama aja ya, kita copy paste aja. Jika elemen bernilai positif, maka variabel positif ya bernilai atau nambah 1 positif. Ini juga sama yang keenam. Jika elemen bernilai 0, maka variabel 0 itu plus 1. Seperti itu
ya. Ini adalah algoritma sederhana untuk soal kedua. Oke, kita udah punya contekannya ya, kita udah punya resepnya. Sekarang kita ngoding. Nah, kita tambahkan metode terakhir, oke, untuk fungsi cek elemen array. Kita lihat ke algoritma itu pertama buat dulu variabel ya. Di sini kita buat metode dulu karena ini tahap keempat. Kita sepakat setiap tahap kita buat fungsinya. Di sini kita static void check elemen ya, kayak gini. Lalu kita buat variabelnya. Karena ini array integer, maka variabelnya kita setting tipe integer juga. Ada negatif ya, ada positif, dan ada 0 kayak gini. Nah udah nih, langsung panggil arraynya, langsung kita looping array. Oke, kita panggil sekalian kita looping arraynya. Kita pakai for each ya, untuk kasus kayak gini bisa pakai for each. Integer index ya, langsung array. Nah udah nih, kita panggil arraynya sekaligus kita looping arraynya. Lalu kita tahap ketiga, cek setiap elemen di index array. Langsung ada kondisinya nih, ada 3 kondisi. Jika elemen bernilai negatif, maka variabel negatif plus 1. Kalau ada keyword ya, atau kata jika, itu pakai if statement. If ya, jika index itu kurang dari 0, oke. Kan kalau kurang dari 0 itu apa? Bernilai negatif. Indeks kurang dari 0 itu maka variabel negatif plus ya, nambah 1 kayak gini. Tapi jika else indeks itu sama dengan 0 ya, atau lebih dari 0 aja, itu positif plus ya, else if aja ini. Tunggu dulu, salah sintak. Nah kayak gini ya, maaf tadi salah sintaks. Saya kebiasaan ngoding di Swift jadi gitu spontan aja. Nah ini kayak gini ya, kita udah buat kondisi untuk ketiga kondisi ini. Kalau nilainya negatif, positif, dan 0. Jika indeks di elemen array itu ya, yang kita cek sekarang, itu bernilai kurang dari 0, maka variabel negatif nambah 1. Tapi jika indeks itu lebih dari 0 ya, yang mana ini nilai positif, maka variabel positif nambah 1. Tapi jika di luar dari 2 kondisi di atas, negatif bukan, positif bukan, yang pasti sisanya apa? 0 ya, maka 0-nya nambah 1. Tapi ini ada error. Apa nih? Oh, kita harus inisialisasi dulu variabelnya. Kayak gini, kita kasih nilai awal dulu, inisialisasi. Nah kayak gini ya, ada warning apa nih? Lalu ini lupa nih ya, ketujuh itu tampilkan hasil seleksi ya, atau pengecekan elemen. Langsung kita tampilkan setelah pengulangan. Di sini kita syso ya, jenis elemen array kayak gini. Lalu langsung aja tampilin syso yang positif itu ada berapa ya, ada positif, oke. Lalu yang negatif ada berapa? Oh kita langsung aja deh,
Yang positif ada berapa? Langsung di sini kita tambahkan garis baru ya. Yang negatif ada berapa? Plus negatif. Langsung yang 0, jangan lupa garis baru. 0 itu ada berapa? Nah, kayak gini. Dan jangan lupa panggil elemen atau panggil fungsinya di dalam metode main. Oke. Save, lalu kita coba jalankan programnya. Oke. Harusnya jalan ya. Coba. Panjangnya 5, masih sama. Elemen indeks ke 0 saya masukkan negatif 1. Ini 6, ini 7, ini 3, ini 0. Nah, berhasil ya. Positifnya betul ada 3, ada 6, 7, dan 3. Positifnya bernilai 3. Bilangan negatifnya itu saya masukkan cuma negatif 1. Maka negatifnya bernilai 1. Dan nolnya cuma ada 1. Kayak gitu ya. Cuman ini kurang rapi. Kita tambahkan syso aja sebelumnya. 6 misalkan. Di sini saya negatif 1, negatif 2, negatif 4. Ini ada 0, dan ada 5. Tuh, kayak gini ya. Sesuai harapan kita. Sip, bedah kode selesai. Kita langsung ke soal ketiga. Sip, kita lanjutin ke soal terakhir, yaitu soal 3 yang punya levelnya expert atau udah mahir. Di soal 3 ini berjudul swapping array atau menukar nilai-nilai dari array. Ya, dengan catatan tanpa membuat array kosong atau array baru. Gitu ya. Ini kayak gimana? Nanti kita bahas ya di abstraksi soal. Sekarang kita perhatikan dulu output dari programnya. Seperti yang kita lihat di sini, ini sama ya kayak soal 1 dan 2. Untuk tahap 1 itu kita set panjang array, tahap 2 kita masukkan nilai array, dan tahap 3 kita tampilkan isi dari array. Tapi yang membedakan soal 3 itu di sini ada proses menukar array. Lalu menampilkan hasil array yang sudah ditukar. Ditukar kayak gimana? Coba diperhatikan. Di sini 1 itu dia ada di indeks ke 0 ya dari array. Tapi setelah ditukar, indeks ke 0 dari array itu jadi angka 6. Satunya kemana? Dia jadi terakhir. Ya. Lalu di sini 2 itu dia ada di indeks ke 1 dari array. Tapi setelah ditukar jadi 5. Ya, 2-nya kemana? Jadi di posisi 5 yang sebelumnya. Gitu. Ya. Kebayangkan tukarannya? Jadi 1 di sini ya, ketukar sini. 6 juga ditukar ke 1. Begitupun juga dengan 5. 2 dan 5 ditukar. Ya. 2 dan 3 juga 3 dan 4 juga ditukar. Kayak gitu. Nah, Joel terima kasih. Nah, untuk soal 3 ini saya pengen algoritmanya itu enggak cuman diketikkan di notepad, tapi saya butuh acak-acakan. Saya butuh coret-coretan ya. Maka kita akan pindah ke whiteboard online. Well, di sini saya ngegambar dulu ya. Nah, ini kita udah punya array dengan panjangnya 4 dan nilainya ada 1, 2, 3, dan 4. Oke. Nah, ini kita tukar. Harusnya 4 jadi ke 1. Oke. 1 jadi ke 4 dan seterusnya. Gimana cara tukarnya? Ini kalau kita buat array kosong baru, ya di sini kita buat lagi baru. Kayak gini misal dengan panjang yang sama. Ya, sini ada 4. Ini gampang ya kalau kita bisa buat array kosong yang baru. Jadi di sini ada array 1 misalkan ya. Ini ada array 2. Jadi nanti programnya itu elemen ke 1, elemen ke 0 ya dari array 1 itu kita tepatkan di elemen terakhir dari array 2. Begitupun juga dengan elemen-elemen yang lain gitu ya.
gitu. Kita tepatkan satu persatu, ini akan mudah banget. Tapi karena aturannya itu nggak boleh bikin array kosong baru, pakai apa lagi gitu kan ya, itu tantangannya. Nah, maka di sana kita harus mikir lagi mau pakai apa. Untuk swapping array ini ada salah satu solusi yang populer juga mudah, itu menggunakan pointer. Ya, apa itu pointer? Kalau saya gambarkan pointer itu kayak gini. Ya, panah. Panah yang menunjuk atau merujuk ke indeks di dalam array. Ini indeks 0, 1, 2, dan 3. Kayak gitu. Ya. Duanya jelek banget. 2 dan 3. Ya. Ini pointer. Ya, saya kasih nama. Ini pointer 1. Kayak gitu. Jadi pointer ini adalah objek ya atau tanda yang menunjuk ke indeks di dalam array. Dalam contoh ini, pointer 1 merujuk ke indeks ke-0 di dalam array, yaitu nilainya 1. Nah, untuk melakukan swapping array, kita butuh 2 pointer. 1 itu dia menuju ke indeks pertama di dalam array, lalu pointer yang kedua dia menuju ke indeks terakhir di dalam array, ya. Jadi di sini kita kasih nama pointer 2 kayak gitu. Ya, jadi di sini udah ada 2 pointer yang masing-masing merujuk ya atau menuju ke indeks pertama dan terakhir di dalam array. Oke, kita udah punya pointer. Nah, si pointer ini nanti dia akan saling menukar. Ya. Pointer 1 dia nanti akan bertukar atau menukarkan nilai yang ditujunya dengan pointer 2. Begitupun juga dengan pointer 2. Saling menukar. Jadi gini, pointer 1 kan dia nunjuk ke indeks ke-0 yang di dalamnya itu ada angka 1. Nah, nanti si angka 1 ini akan ditukar ke 4. Gitu. Si pointer 2 dia merujuk ke indeks ketiga yang isinya itu angka 4. Nanti angka 4 ini ditukar dengan angka 1 karena pointer 1 dan 2 saling bertukar kayak gitu. Ya. Jadi setelah pertukaran nanti ini itu akan jadi 4 dan ini akan jadi 1 kayak gitu ya. Jadi pointer saling bertukar nilainya, bukan pointernya. Oke, nilainya bukan pointernya, harap diingat. Nah, saya pengen setelah bertukar nanti si pointernya itu akan maju ya, akan maju gitu. Pointer 1 jadi maju ya, dia itu maju ke indeks selanjutnya. Dan pointer 2 dia mundur ke indeks sebelumnya. Ya. Jadi asalnya tadi di sini dia pindah. Udah pindah, swapping lagi atau tukar lagi nilainya, ya. Jadi di sini dia jadi 3. Dan ini jadi 2. Kayak gitu. Ya. Dan kalau udah di tengah gini ya, si pointernya itu udah sama-sama di tengah, maka prosesnya berhenti. Oke? Semoga dapat dipahami abstraksinya. Maka dari coret-coretan ini kita dapat membuat sebuah algoritma. Ya. Di sini kita akan buat algoritma. Algoritma sederhana. Oke. Pertama, untuk swapping array itu kita butuh yang namanya variabel ya. Jadi di sini variabel atau buat variabel pointer 1 dan pointer 2 ya. Karena kita akan memainkan pointer. Karena kita nggak boleh bikin array kosong yang baru. Gitu. Langsung tahap kedua, kita set ya. Pointer 1 itu ada di awal dari array. Langsung set juga. Pointer 2 ada di akhir array. Kayak gitu. Oke. Setelah disetting,
tahap keempat itu kita looping array-nya ya, looping array. Nah, di dalam proses looping kita swapping atau tukar elemen array yang dituju oleh pointer. Kayak gitu. Lalu di sini ada kondisi. Jika pointer 1 dan pointer 2 itu masih bersinggungan atau sudah bersinggungan, ya sudah berdempetan gitu, maka proses berhenti. Ya. Kayak gitu. Nah, ini adalah algoritma sederhana untuk proses swapping array. Sip, udah gini langsung kita ngoding. Nah, di sini saya copy paste ya metode-metode yang dibutuhkan untuk membuat soal 3. Karena sama kan basicnya. Saya copy 3 metode utama ya untuk setting panjang array, isi elemen array, dan juga untuk show isi dari array. Jangan lupa untuk copy paste juga variabel globalnya. Kayak gini. Sip. Save, lalu kita buat fungsi. Ya, fungsi baru. Di sini fungsi untuk swap elemen array. Ya, kayak gitu. Oke, di sini kita buat static. Kita buat badan fungsinya dulu. Static void swap array. Oke. Swapping array. Nah, kita lihat ke algoritma. Di sini itu pertama kita buat variabel untuk pointer 1 dan 2. Oke, di sini kita buat integer pointer 1. Ya, kayak gini. Integer pointer 2. Gitu ya. Kenapa integer? Karena kita akan mengelola array bertipe integer, maka pointernya juga integer. Lalu tahap kedua dan ketiga, set pointer 1 ada di awal array, set pointer 2 ada di akhir array. Maka di sini kita set aja. Pointer 1 itu sama dengan 0 ya, karena ada di awal array. Array selalu dimulai dari indeks ke 0. Makanya pointer 1 sama dengan 0. Maka pointer 2 ada di akhir, di sini kita isi aja. Pointer 2 berisi panjang dari array-nya. Maka otomatis dia akan ada di akhir dari array. Ya. Coba kita lihat coret-coretan. Pointer 1 pertama kita setting di indeks ke 0. Pointer 2 kita setting di akhir array, yaitu ketiga ya. Karena ini merupakan panjang dari array. Ya, seperti itu. Oke, langsung di sini kita looping array-nya. Untuk loopingnya itu kita ada dua pilihan, bisa pakai while, bisa pakai for. Tapi kalau saya lihat algoritma, di sini ada kondisi ya. Ada kondisi untuk menentukan pointer 1 dan pointer 2 udah bersinggungan atau belum. Kalau pakai looping for, itu kita harus menambahkan if statement. Nah, biar enggak ganda ya baris kodenya, saya akan pakai while. Biar sekaligus menuliskan looping, sekaligus juga menuliskan kondisi. Kayak gimana? Di sini kita pakai while. Ya. Kita udah buat badan while. Kita tuliskan kondisinya. Selama ya while pointer 1 kurang dari sama dengan pointer 2 kayak gini, maka lakukan swapping elemen. Seperti itu, ya. Jadi di sini looping dan kondisi sudah dituliskan di satu baris kode yang sama. Kalau kita pakai for, kita nggak bisa kayak gini, ya. Gitu. Jadi selama
pointer 1 dan pointer 2 belum bersinggungan, kita lakukan swapping. Nah, swapping array-nya gimana? Kita akan gunakan teknik 3 variabel yang udah kita pelajari di latihan variabel dulu ya. Kita akan buat variabel temporary, integer temp kayak gini, atau variabel sementara gitu. Jadi di sini integer temporary atau temp itu saya isi dengan array ya, atau ya array yang ada di pointer 1 kayak gini ya. Jadi temporary itu akan saya isi dengan elemen atau array yang ada di indeks ke pointer 1, yaitu indeks ke 0. Lalu di sini array pointer 1 ya, kita isi dengan array ada di pointer 2 kayak gitu. Lalu array yang ada di pointer 2 itu kita isi dengan temporary seperti ini. Ini adalah proses menukar elemen di dalam array ya. Ini sama seperti latihan di variabel dulu, di episode latihan variabel. Ini teknik untuk menukar dua nilai variabel menggunakan variabel ketiga atau temporary seperti itu ya. Kalau saya abstraksikan atau saya gambarkan, prosesnya kayak gini. Di sini saya punya wadah. Ini 3 wadah ya. Nah, ini itu adalah temporary. Ini pointer 1. Ini pointer 2. Oke. Kita lihat di baris kode 49. Di sini temporary itu diisi oleh nilai dari array pointer 1 ya. Jadi sekarang temporary itu bernilai nilai dari array yang ada di pointer pertama ya, kayak gitu. Sip. Lalu di selanjutnya itu pointer 1 diisi oleh nilai yang ada di pointer 2 ya. Maka sekarang isi dari pointer 1 itu ada array yang ada di pointer 2 kayak gitu ya. Lalu di baris ke-51 array pointer 2 diisi oleh temporary gitu. Ini kesiniin. Maka sekarang pointer 2 bernilai array dari pointer pertama. Maka nilainya sudah bertukar ya. Pointer 1 jadi mengisi pointer 2, pointer 2 jadi mengisi pointer 1 kayak gitu ya. Menukar dua nilai variabel menggunakan satu variabel lain. Sip. Kalau udah gini, apa? Langsung, ini ada yang lupa nih saya nih. Ini tahap kedua, ini ketiga. Pindahkan posisi pointer. Ya, jangan lupa nih. Kalau nggak dipindahin nanti loopingnya nggak berhenti-berhenti. Langsung di sini. Pointer 1 ya. Plus maju ya, pointernya maju kayak di abstraksi tadi. Langsung pointer 2 min mundur. Oke. Seperti itu. Di sini pindahkan posisi pointer. Di sini menukar elemen array yang ditunjuk pointer. Langsung ini keterangannya selama pointer belum bersinggungan, maka lakukan proses menukar kayak gitu ya. Nah, kayak gini. Oke, udah beres. Langsung jangan lupa di sini kita harus menambahkan satu fungsi lagi. Ya. Fungsi untuk menampilkan array hasil penukaran.
Oke, kita buat static void show swapped array. Seperti biasa, kita copy paste dari ini ya, karena sama. Nah, kayak gini. Kita coba, semoga berjalan dengan sesuai harapan. Nggak muncul, bos. Nggak muncul. Anjir, lupa, bos. Belum dipanggil ya metodenya. Ini basic mistake sih, ini kebiasaan. Length kayak gini ya. Langsung kita set array kayak gini. Langsung kita show array ya. Langsung kita, apa tadi nama metodenya? Swapping array. Kayak gitu. Langsung kita tampilkan show swapped array. Sip. Di sini kita isi array sesudah ditukar. Langsung biar sama kayak soal. Di sini saya pengen proses menukar berjalan. Langsung kita jalankan. Panjangnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anjir, error. Ada apa nih? Oh. Di luar dari index array. Anjir, kenapa error nih? Coba kita lihat lagi. Mulai panik. Ampun, error, cok. Coba kita baca pesan errornya ya. Pertama, ya, rule pertama dalam menjadi seorang programmer amatir itu jangan panik ya kalau ada error. Apalagi pas rekaman, jangan panik. Anjir, di mana ini? Swap array di baris 59. Mana 59, cok? 59 ini. Oh, ini, cok. Ini nih, lupa. Nah, ya. -1. Kenapa? Ini. Karena indeks itu kan, indeks di array itu mulainya dari 0, ya. Kalau kita nggak nambahin -1, itu bakal jadi 4. Ya, pointer 2 bakal bernilai 4. Yang mana lebih dari panjang array. Tapi karena kita tambahin -1, jadi 3 ya. Sesuai ini. Kayak gitu. Oke. Karena array itu selalu mulai dari 0, maka tambahin -1. Coba. Save, kita jalankan. Panjangnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, sip. Sesuai ekspektasi. Ini, aduh, tambahin garis baru ya, kayak gini. Enam, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, ya, beres. Asalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, seperti itu. Ini untuk bedah kode atau untuk pembahasan soal ketiga yang berlevel expert. Emang lebih liar ya, emang lebih ekstrim karena levelnya juga expert gitu. Semoga dapat dipahami ya. Semoga bermanfaat ya. Kalian bisa mengikuti. Maaf jika saya kecepatan ya karena tadi rada panik. Oke. Sudah, terima kasih. Sampai bertemu di video penutupan.